Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa. Polda Sulawesi Tengah membentuk tim gabungan untuk mengetahui penyebab ledakan tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah. Sementara itu 5 dari 29 korban luka yang dirawat di RSUD Morowali juga telah dipulangkan. Tragedi ledakan smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel atau ITSS di Morowali, Sulawesi Tengah menjadi tragedi memilukan di penghujung akhir tahun. 13 pekerja tewas dan lebih dari 50 orang menderita luka. Sebanyak 29 korban luka dirujuk ke Rumah Sakit Morowali, 5 diantaranya telah dipulangkan. Sementara 24 korban lainnya masih mendapatkan perawatan intensif. Korban meninggal merupakan 9 pekerja Indonesia dan 4 pekerja warga negara Cina. Kapolda Sulawesi Tengah menerangkan penyebab ledakan yang menewaskan belasan nyawa dalam proses penyelidikan tim gabungan. Dari hasil pengamatan kami di lapangan, dan Pak Danrem dan Pak Kapolres, termasuk juga dari instansi terkait lainnya, sejatinya di kawasan ini alarm sistem, kemudian tanggap segeraan sudah sangat baik. PT ITSS yang dikelola PT Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP memperoleh izin usaha pertambangan operasi produksi khusus pada Oktober 2019 hingga Oktober 2049. Sementara PT IMIP sebagai perusahaan yang Sementara PT IMIM sebagai perusahaan yang menaungi kawasan industri Morowali dijadikan kawasan proyeksi strategis nasional berdasarkan Peraturan Menteri Koordinator Perekonomian Nomor 9 Tahun 2022 dan diresmikan Presiden Jokowi pada 2015. Dari Morowali, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, iNews melaporkan. Ya, kelalaian dalam penerapan prosedur keselamatan kerja diduga juga turut memantik ledakan yang terjadi atau ledakan tungku smelter yang terjadi di Morowali, Sulawesi Tengah. Dalam peristiwa tersebut, 13 pekerja tewas dan lebih dari 50 orang menderita luka-luka. Lantas penyebab terkait dengan meledaknya tungku smelter nikel PT Indonesia Tsingshan Stainless Steel ini apa? Dan tentunya siapa yang harus bertanggung jawab dalam peristiwa tersebut? Kita bahas lebih dalam bersama dengan Kapolres Morowali, AKBP Supriyanto yang sudah tersambung melalui sambungan telepon malam hari dalam Sindo Prime. Selamat malam Pak Kapolres, saya sapa terlebih dahulu. Selamat malam Mbak Fani. Baik, Pak Supriyanto, kabarnya juga kepolisian telah membentuk tim gabungan untuk mencari fakta yang terkait dengan atau terkait dalam insiden ini. Sejauh ini apa saja hasil pemeriksaan atau hasil investigasinya? Jadi saya sampaikan Mbak, yang pertama saya turut berduka, ikut bela sungkawa juga kepada korban dan keluarga korban atas insiden kemarin. Kemudian langkah yang kami lakukan saat ini, kami sudah membentuk tim gabungan untuk melakukan penyelidikan terhadap insiden yang terjadi kemarin. Langkah-langkah yang sudah kami lakukan dari tadi malam, kita sudah melakukan pemeriksaan berupa interogasi kepada saksi-saksi. Ada berapa saksi Pak? Sampai untuk tadi malam kita memeriksa 4 saksi, terus kemudian hari ini kita memeriksa 6 saksi. Total 10 dan sampai ya? sekarang masih sementara berjalan pemeriksaan dari tim kami Mbak, tim gabungan. 10 saksi ini berasal dari kalangan mana saja Pak? Ada dari bagian safety, kemudian dari perusahaan, kemudian ada saksi dari karyawan. Oke, baik. Tim kami juga tim gabungan, kami dari Polres, kemudian di backup Polda dan dari Bareskrim Mabes Polri. Kemudian untuk pendukung secara teknis olah TKP kami juga didukung oleh tim Inafis Polda Sulteng, kemudian didukung sama Laboratorium Forensik Makassar, kemudian kami juga didukung oleh tim teknis dari Puslapor Bareskrim Mabes Polri. Baik. Kemudian untuk mengidentifikasi korban, karena kemarin ada 2 korban yang harus segera kami identifikasi, kami juga ada tim DVI yang membantu kami juga. Namun sampai saat ini kan sudah
teridentifikasi semua. Oke. Jadi langkah-langkah yang sudah kami lakukan itu untuk hasilnya kami masih berproses. Kami belum bisa menyimpulkan karena ini proses masih sementara berjalan, Mbak. Baik, total korban yang meninggal dunia Pak Kapolres, betul 13 pekerja, 9 pekerja dari Indonesia dan sisanya dari Cina? Saya update untuk masalah korban, Mbak ya. Untuk kemarin waktu malam itu kami sudah keluarkan juga rilis Pak Kapolda langsung yang memimpin rilis. Jumlah korban keseluruhan 59. 59 meninggal atau? Bukan, ini jumlah, makanya dengerin dulu Mbak. Ini korban keseluruhan ya, korban keseluruhan 59. Dengan rincian, kemarin itu 13 orang meninggal, kemudian 29 orang itu dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Morowali, 12 orang diobservasi di klinik perusahaan, dan 5 orang dinyatakan rawat jalan. Oke. Kemudian update tadi siang, pukul kira-kira sekitar 11.30, korban nambah 1 orang. Itu warga negara asing, TKA. Saya perjelas lagi, ini korban meninggal atau luka, Bapak? Jadi gini, 13 yang meninggal kan itu terakhir update tadi malam. Update tadi siang untuk yang dirujuk ke rumah sakit RSUD Morowali kan ada kondisi kritis. Yang kondisi kritis itu tadi siang ada nambah dinyatakan 1 meninggal, itu jam 12. Baik. Kemudian sekitar jam 16 itu juga nambah lagi, 1 lagi meninggal. Kemudian jam 16.20 dinyatakan nambah 1 lagi meninggal. Jadi total yang meninggal dari korban itu 16 untuk orang. update sampai dengan pukul 20.27 WITA saat ini. 16 orang. Boleh diperjelas lagi orang. Bapak, berapa dari Indonesia dan berapa tenaga asing? Kalau yang korban meninggal, tunggu. Yang tambahan tadi, yang korban MD yang tadi kan 2 WNA, 1 WNI. Untuk yang meninggal kemarin 13 itu 4 WNA, 9 WNI. Berarti total keseluruhan 16 itu 10 WNI, 6 WNA. Oke. Dari negara mana saja Bapak? Apakah ada yang dari luar Tiongkok atau Cina? Tidak ada. Oke, Semuanya baik. dari yang WNA dari sana. Baik. Bapak, saya kalau misalnya dari investigasi kepolisian Bapak, penyebab dari kecelakaan dan keterkaitannya dengan keselamatan atau keamanan selama pekerja ada di sana ini seperti apa? Jadi gini, ini kan kalau untuk saat ini kami masih mengatakan ini musibah ya, insiden ya. Karena kami belum bisa memastikan apa penyebabnya karena kami masih berproses penyelidikan dan kami masih berproses olah TKP juga belum selesai. Jadi kami belum bisa menyimpulkan bahwa ini kejadian seperti ini, penyebabnya ini, terus kemudian yang harus bertanggung jawab sini, ini belum. Kami belum bisa menyimpulkan itu karena kami masih penyelidikan. Jadi penyelidikan yang kami lakukan ini untuk menentukan apakah ada pidananya atau tidak. Kalau dari investigasi sementara Bapak dan terutama terkait dengan lokasi tempat kejadian tersebut atau insiden tersebut terjadi, kebakaran pertama kali muncul dari mana? Dari tungku, Mbak. Tungku yang ada di? Yang tungku yang ada di TKP itu, yang di PT ITSS. Ada berapa orang pekerja yang saat itu berada di lokasi? Nah, ini yang sementara kami dalamin, Mbak, karena korban yang itu tungku itu yang semburan api dari tungku, keluaran api pertama dari tungku itu kan di lantai 2, Mbak ya. Di situ korban kami belum mendapatkan saksi korban di situ yang masih hidup.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Baik. Jadi pekerja dari situ, makanya kami masih memastikan nyari keterangan saksi yang lain untuk mengetahui keterangan awal mula kejadian itu, Mbak. Makanya kami masih berproses penyelidikan yang kami lakukan. Baik, materi dalam isi investigasi atau pemeriksaan selanjutnya apa saja Pak? Terkait dengan mungkin SOP, kemudian bagaimana pertanggungjawaban dari perusahaan atau siapa kalau dari kacamata atau dari perspektif kepolisian saat ini yang semestinya bertanggung jawab? Kalau kami sekarang kita masih memperjelas dulu proses penyelidikan, mengumpulkan data-data, mengumpulkan keterangan-keterangan dan mengumpulkan bukti-bukti. Setelah itu nanti kita bawa ke forum untuk kita gelar perkara kan, Mbak. Apakah ada unsur pidana yang dilanggar atau tidaknya? Tidak Itulah menutup kami ada lakukan unsur penyelidikan, pidananya Mbak. ya? Tidak menutup ada Kenapa? unsur pidana, Pak? Nah, makanya itu kami lakukan itu. Makanya kami tidak bisa mengatakan bahwa itu ada unsur pidananya. Kami juga belum bisa mengatakan ini tidak ada unsur pidananya. Makanya kami masih penyelidikan. Jadi kemungkinan itu mungkin saja. Namanya Oke. juga kemungkinan, Mbak ya. Ya. Terakhir mungkin Bapak, bagaimana dengan jenazah warga negara Indonesia sendiri? Apakah sudah semuanya dipulangkan ke keluarga Untuk masing-masing? yang meninggal kemarin itu sudah dikembalikan ke pihak keluarga. Semuanya. Kemudian untuk yang hari ini sementara kan baru ya Pak ya, baru Iya. sekitar beberapa jam yang lalu, sekitar 1-2 jam yang lalu untuk yang warga negara Indonesia. Sementara proses pemulangan juga, Mbak. Baik Pak Kapolres, terima kasih banyak atas waktunya dan juga informasinya. Oke. Sementara saya harapkan agar proses investigasi ini bisa berjalan lancar Bapak. Terima kasih sebelumnya meluangkan waktu di hari libur Oke, terima kasih. dalam Sinupra Oke, malam terima hari kasih, ini. Mbak. Sehat-sehat selalu Bapak. Terima kasih, Mbak. Selamat malam. Malam.